Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, yaitu dengan saya Sulastri dan dengan rekan saya diantaranya ada Dian Anida, Rizka Rahmawati, Triani Sintia Siahaan, Dias Ayu Larasati, dan Etika Budiarti. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1, pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, yaitu tentang prinsip relevansi, implementasi dalam pembelajaran, dan rumusan prinsip relevansi di suatu sekolah. Selanjutnya, prinsip relevansi kurikulum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip memiliki arti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sedangkan relevansi berarti hubungan atau kaitan. Jadi, prinsip relevansi adalah asas dasar yang memiliki hubungan atau berkaitan dalam sebuah kurikulum. Sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan karakteristik siswa. Jadi prinsip relevansi ini adalah prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, macam-macam prinsip relevansi. Macam-macam prinsip relevansi ada 2, yaitu yang pertama relevansi internal dan relevansi eksternal. Menurut Sukma Dinata 2013 yang dikutip dalam jurnal Muhammad Fitrah 2015, relevansi internal kurikulum harus memiliki relevansi antara komponen kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Apa saja komponen kurikulum tersebut? Yaitu ada tujuan, isi dan bahan, kemudian ada strategi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya, relevansi eksternal. Secara eksternal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Relevansi pendidikan dengan kehidupan ditinjau dari 3 aspek, yaitu relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup siswa. Artinya, materi dan bahan pengembangan kurikulum haruslah sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua, relevansi pendidikan dengan perkembangan kehidupan masa kini dan masa mendatang. Artinya, materi dan bahan pengembangan kurikulum harus bermanfaat bagi masa depan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, relevansi pendidikan dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan. Artinya, pengembangan kurikulum haruslah dapat mencetak peserta didik yang siap kerja pada dunia kerja. Selanjutnya, mengapa kurikulum harus memenuhi prinsip relevansi? Agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan peka terhadap masalah di masyarakat. Kemudian, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggara pendidikan. Selanjutnya, implementasi pembelajaran. Beberapa contoh penerapan prinsip relevansi dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun alur pembelajaran menggunakan sebuah model pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyusun alat evaluasi yang relevan dan dapat mengukur dengan baik capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan yang keempat, menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Selanjutnya, rumusan prinsip relevansi. Dalam proses pengembangan kurikulum oleh suatu sekolah perlu memperhatikan rumusan prinsip relevansi. Di antaranya yaitu sekolah harus memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga kurikulum sekolah tersebut relevan dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, sekolah perlu memperhatikan tujuan sekolah dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah sehingga kurikulum yang dikembangkan relevan dengan kondisi internal di sekolah.
Kemudian yang terakhir, sekolah perlu memperhatikan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, potensi peserta didik, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan di masyarakat, agar kurikulum yang dikembangkan dapat mencetak peserta didik dengan kemampuan yang relevan. Selanjutnya, rumusan prinsip relevansi kurikulum di suatu sekolah dikutip dalam jurnal Maranu 2017 di SMP Islam Terpadu Al-Kalam Kota Kendari, di mana sekolah Islam terpadu tersebut memberikan porsi yang lebih pada pembelajaran tambahan atau hidden curriculum yang berhubungan dengan pendidikan agama, seperti hafalan beberapa juz dalam Al-Quran, dengan tujuan untuk mengembangkan standar pendidikan kekhasan terpadu supaya dapat memberikan daya tarik serta kepercayaan masyarakat sebagai upaya penerapan prinsip relevansi terhadap kebutuhan perkembangan potensi siswa. Kemudian dikutip dalam Bambang dan Budi 2016 di SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, di mana sekolah SMK tersebut mengadakan praktek kerja industri sebagai tahap pembekalan peserta didik tentang dunia kerja yang sesungguhnya, yaitu program pelatihan dan program pemagangan selama 2 bulan. Hal ini merupakan upaya penerapan prinsip relevansi terhadap tuntutan dalam dunia pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, tentang prinsip relevansi, kemudian implementasi dalam pembelajaran, dan rumusan prinsip relevansi di suatu sekolah. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penulisan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.